Subrek. Mang, aus mang. Iya, letak deh buji saya. Jangan lupa ya, subrek. Makasih ya Bang Nakam, udah nolongin Santi. Iya, sama-sama San. Keponakan gue tuh San. Dibangga-banggain mulu mentang-mentang ponakan nah. Ngapa sih lu? Sirik aja lu. Kagak punya ponakan lu ya? Kek. Dimana aja ribut lu, kayak bocah sekolahan. Dan Nakam, sekarang kamu saya kasih kesempatan buat deketin anak saya. Saya yakin kamu orang yang tepat buat Santi. Tapi sekali lagi saya jelasin, kalau saya nggak punya apa-apa. Harta bisa dicari, jabatan bisa dibeli, duit rakyat bisa dikorupsi, tapi orang baik susah dicari. Saya nggak minta apa-apa dari kamu. Saya cuma minta satu, jaga Santi baik-baik. Cie, uhuy. Beruntung banget dah Nakam. Hoki tahunan udah kepake ini mah. Makasih Pak, udah mengertiin saya. Ya udah, nanti saya coba semaksimal mungkin. Rumah Santi selalu terbuka lebar buat Bang Nakam. Mau dong dibuka? Sini gue buka dompet lu. Yelah, rusuh banget lu dari tadi, kayak lagi demo lu. Santi, kamu nggak kenapa-napa kan? Buset dia, datang-datang main pegang-pegang aja. Dikira mau beli baju kali. Woi, yang sopan dikit dong. Diam lo, kamu nggak apa-apa kan San? Pret. Dut. Nggak apa-apa Jo, Santi udah ditolongin sama Bang Nakam. Dia juga udah donorin darahnya buat Santi. Bejo, udah ya, Santi mau pulang dulu. Mau istirahat dulu dia. Saya boleh ke rumah Pak? Nanti aja kalau udah sembuh. Oh iya, Nakam, nanti malam ke rumah ya. Saya mau kasih hadiah buat kamu. Ya udah, kita balik dulu ya. Ayo San. Iya Pak. Sialan, rusak semua rencana gua. Siapa yang namanya Nakam? Saya Bang. Lu jangan coba-coba macem ya sama Santi. Dia gebetan gua di kampus. Lah kagak Bang, saya cuma nolongin doang. Lepasin gak lu? Kalau berani, jangan sama dia, sama gua yuk. Gua nggak ada urusan sama lu ya. Kalau lu bawa Santi, itu udah urusan gua. Emang lu siapa? Gua bang tirinya Santi, paham lu? Sorry Bang. Kalau lu macam-macam sama adik gua bikin kagak bisa menghirup udara segar lu. Camkan itu Bung. Dia belum tahu Toing sebenarnya. Emang Toing yang sebenarnya siapa Wer? Toing di warung kan. Kakak. Paham lu? Iya maaf Bang. Ayo dah, kita balik. Sialan, baru kali ini ada yang berani ngatot gua. Belum tahu siapa gua dia. Tunggu aja pembalasan gua lo, Nakam. Hati-hati aja ntar malam lo. Kira-kira bapaknya Santi mau ngasih hadiah apaan ya? Jadi tegang gua. Mimpi apa gua kemarin? Apa bisa dijodohin sama anak orang kaya? Rezeki anak soleh emang agak kemana ya? Berangkat dulu dah. Assalamualaikum, Mang Doer, Mang. Waalaikumsalam. Ngapa Kam? Tumben rapi banget lu. Mau ngepel lu? Buset dah, udah keren begini dikata mau ngepel. Ngepel kali Mang. Iya itu maksud gua. Terus lu ngapain di sini? Saya mau minjem motor Mang. Mau ke rumahnya Santi. Kan bapaknya mau ngasih saya hadiah. Iya ya. Emang motor lu kemana? Lah, saya kagak punya motor Mang. Yaudah pakai aja. Nih kuncinya. Ini baru mamang saya. Ntar kalau hadiahnya banyak, saya bagi Mang Doer dah. Gua gak butuh hadiah Kam. Yang gua butuh cuma wanita yang mau hidup semati sama gua. Udah jangan nangis Mang. Bingung saya dieminnya. Yaudah sudah jalan. Keburu malam. Oke siap Mamangku. Hati-hati lo. Jadi adanya Mang Toing dijodohin sama Nakam Mang. Iya Meng, beruntung banget dan Nakam. Tiba-tiba dijodohin sama anak orang kaya. Coba kalau gue jadi Nakam, udah merdeka hidup gue,
kagak capek-capek kerja lagi. Niat lu sih buruk, Mang. Ingat kata pepatah Cina, Mang. Sing cau ha, siang sing maling seng. Artinya, Apapun yang diawali dengan niat buruk pasti berakhir buruk juga, Mang. gue juga paham itu mah. Namanya juga usaha, Meng. Kalau dapat ya alhamdulillah, kalau kagak dapat ya wah syukurillah. Lagian juga kagak bakalan mau adanya Mang Toing sama lu. Masa spek bidadari jodohnya sama spek kurcaci? Hihi. Daripada lu spek marmut, wah Kagak lucu. Hihi. udah, mendingan kita ke rumah Toing, ayo. Ngapain, Mang? Numpang makan sama ngopi. Parah banget lu, Mang. Masa ke rumah orang numpang makan doang sama ngopi? Kagak ada malu-malunya lu, Mang. Ayo udah. Berang-berang bawa tongkat. Let's go. Berhenti. Lah, ngapa, Mang? Lu kan yang namanya Nakam. Iya, Mang. Lah, emang kan yang teman kuliahnya Santi ya? Gak penting. Lu mau ke rumah Santi kan? Iya, Mang. Bapaknya Santi mau ngasih hadiah buat saya. Sekalian mau ngapel sama Santi. Berani-beraninya lu ngomong begitu di depan gua. Bawa. Lah, Mang, saya mau diapain? Diam lu. Bang Nakam kok belum kesini ya? Katanya janji mau kesini. Apa jangan-jangan dia lagi sibuk ya? Belum sampai juga Nakam San. Belum pak. Udah kamu telepon? Udah pak, tapi nggak aktif HP-nya. Apa mungkin dia kagak bisa kesini ya? Kan dia udah janji tadi siang mau kesini. Padahal bapak mau ngasih hadiah motor buat dia, biar dia nggak jalan kaki lagi kalau kerja. Ya udah, kalau gitu bapak tidur dulu ya. Besok bapak ada meeting. Ya udah pak. Kemana ya Bang Nakam? Kok nggak ada kabar? Kalau emang nggak bisa, minimal kabarin biar nggak nunggu. Ampun, Bang. Saya cuma nolongin doang. Pokoknya kalau sampai gue liat lu lagi ke rumah Santi, gue kagak bakalan kasih ampun lo. Saya cuma nempatin janji sama bapaknya doang, Bang. Soalnya dia mau ngasih hadiah buat saya. Bilang aja lu suka kan sama Santi. Orang miskin hina kayak lu gak pantas sama Santi. Cuma gue nih yang pantas sama Santi. Paham lo? Iya ampun, Bang. Udah lu di sini dulu sampai waktu yang tidak ditentukan. Ayo cabut. Lah, Bang, lepasin saya, Bang. Bang, lepasin saya, Bang. Jadi gue kesini sama Cimeng mau numpang Ntar lu. Halo, ngapa San? Oh, Nakam belum ke situ. Yaudah ntar abang telepon dulu deh. Emang gak aktif nomornya? Yaudah ntar abang telepon dulu deh. Yaudah, waalaikumsalam. Siapa nelpon ing? Adik gua, katanya Nakam belum ke rumahnya. Payah bener dan Nakam, lambat bener gerakannya. Coba kalau gua dah. Iya ing, gua jadi kesini mau numpang mak. Halo Wer, Nakam kemana ya? Kok kagak aktif nomornya? Ke rumah adik gua, tapi adik gua tadi nelpon, katanya Nakam belum nyampe ke rumah. Iya ya, lagi di jalan kali ya. Yaudah dah kalau begitu. Tadi mau ngomong apa lu? Kagak jadi. Ngambek mulu lu, kayak demenan. Jadi begini, Mang Toing. Mang Kauk sama saya kesini mau numpang, Mak. Dulu. Sampai ngelepon ing. Ya, alarm. Kagak mau modal kali. Lanjut Meng, lanjut. Udah, capek saya. Ngambek mulu lu. Udah nih beli nasi gitu ya, buat kita makan. Gue juga belum makan. Kagak sia-sia dah kita kemari Meng. Berangkat Meng. Ini baru saya like OTW. Ya, Nakam kemana ya? Jadi kagak enak perasaan gua. Mudah-mudahan aja kagak terjadi apa-apa Nakam. Mang, lepasin, Mang. Saya udah seharian di sini, Mang. Diam lu. Pokoknya gak bakal gue lepasin lu sebelum Santi jadi milik gue. Saya pengen berak, Mang. Udah di ujung tanduk, Mang. Alasan aja lu. Pokoknya lu di sini aja sampai gue jadian ya sama Santi. Saya janji dah, Mang. Nggak deketin Santi lagi. Tapi lepasin saya dulu, Mang. Emang gue bocah SD lagi diakal-akalin. Percuma lu mohon-mohon sama gue. Gak bakal gue lepasin. Ingat ya, kalau sampai lu ngadu sama Santi, kalau lu gue culik, Santi gak akan aman hidupnya. Camkan itu.
Iya Mang. Gua mau ke rumah Santi dulu. Lu diam di sini. Ya Tuhan, begini amat ya cobaan dapetin anak orang kaya. Apa gue nyerah aja ya? Mang Doer, tolong Mang. Tolong Mang. Halo, ngapa Wer? Lah, Nakam belum pulang. Kok bisa? Ya udah, coba lu cari di kontrakannya. Ntar gua ke rumah lu dia. Bener kan? Agak enak perasaan gua. Halo Uk, ke rumah Doer sekarang Uk. Penting, GPL. Gua ke rumah Doer dulu dah. Bagaimana Wer? Udah ketemu belum? Kagak ada Ing di kontrakannya. Waduh, kemana itu bocah ya? Di konternya juga kagak ada, Ing. Kata bosnya kagak ada kabar kalau dia nggak masuk hari ini. Nah lu, bagaimana urusannya nih bocah? Ilok diculik wewe gombel, udah gede. Mata lu, wewe gombel juga ngeliat-ngeliat dulu sebelum nyulik bocah. Lah, abisnya kemana coba? Ilok diculik janda. Tapi kagak mungkin, soalnya dia tahu kalau janda di sini inceran gua semua. Berak sekebon. Kemana ya? Ilok dia menghindar, Ing. Kalau soal menghindar atau enggaknya, kita cari dulu bocahnya, biar kita tahu alasannya. Nah, bener itu. Jangan begitu lu, mentang-mentang kalah saing sama ponakan gua. Kagak. Kayak lu kagak aja. Terus kita nyari kemana lagi nih, biar semuanya jelas. Kita tabuin tampah aja kali ya, Ing. Siapa tahu beneran diculik wewe gombel. Ya, bibir kendor. Kayak kagak ada alasan lain aja lu selain wewe gombel. Lagian zaman sekarang wewe gombel juga udah sibuk Wer nyulik orang. Tahu sendiri wewe gombel sekarang rap TikTok mulu, yang palanya diketok pakai panci. Kayak nggak ada harga dirinya. Kakak. Ya juga ya. Nah, coba lu telepon bokapnya yang di kampung Wer. Siapa tahu dia pulang kampung dadakan. Wah, ya juga ya. Coba gua telepon. Halo Bapak. Bapak punya anak ada di rumah kah? Jadi begini Bapak punya anak tiba-tiba hilang toh. Katong semua mencari, tapi Bapak punya anak tidak ada. Panjang ceritanya Bapak. Ya sudah, katong semua ingin mencari dulu. Oh jangan Bapak, tenang dulu. Katong semua sedang berusaha. Iya, ya sudah. Nanti beta kasih berita kalau sudah ketemu. Apa katanya Wer? Beta bilang harus cari sampai dapat. Kalau tidak, Bapak akan datang ke sana membawa pasukan 3 kompi. Buset, dia bapaknya tentara Wer. Orang Mas Ing, kakak. Lu diam aja Ok. Sampai lu ngebet. Wah, kagak salah lagi udah. Lu inget nggak cowok yang waktu itu jenguk Santi waktu di rumah sakit? Oh, Parjo. Emang namanya Parjo, Wer? Lah, tahu dah. Orang Jojo aja manggilnya. Lah, siapa tahu namanya Keronjo. Yelah, udah caranya Ninjo namanya. Ngapa emang dia? Feeling gue sih mengatakan ada bakwan udang di balik batu ini, Ing. Maksudnya bagaimana sih Ok? Kalau gue ulas kembali dan gue tatap secara seksama, itu bocah kayaknya mau ngincer ade lu juga, Ing. Nah, yang gue takut dia kagak terima kalau Nakam yang dijodohin sama Bebalo. Terus Nakam diculik dah. Wah, feeling lu kali ini sama Ok sama gua. Kalau sampai beneran ponakan gua diculik sama tuh Ninjo, gua petak hidup-hidup tuh bocah. Udah cepetan, kita sedikili. Selikidi kali. Udah yuk. Mbah, seminggu ini saya nggak pernah tembus Mbah masang togel. Saya mohon Mbah kasih nomor-nomor jitu hari ini, biar saya dan istri saya senang. Lah, kayak ada suara orang ngorok ya? Jangan-jangan setannya dengar omongan gue ya? Apa mungkin pertanda gue bakal tembus ini ya? Tapi masa setan siang-siang ngorok? Gue cek ke dalam dulu dah. Buset, ternyata benar setannya lagi tidur. Gue pindahin nomor dia. Permisi setan, kasih saya angka-angka jitu dong, biar malam ini tembus 4 angka. Saya janji dah kalau tembus saya akan kasih sajian spesial. Rap sirap adem masep, rap sirap ada bawang putih, buntul putih, bahaya putih, adanya di sarang bango. Siapa lu? Permisi Tan, saya hanya minta angka jitu Tan. Untuk hongkong malam ini, saya mohon kasih saya angka jitu ya. Lu pikir
Gua setan, lagi minta sama gua. Lah, terus kalau bukan setan, apaan? Gua Nakam. Nakam siapa? Nakam ponakannya Mang Doer. Oh, doer yang bibirnya kayak ban gelibak. Iya itu. Lu minta angka juga di sini. Gua lagi diculik, Mang. Cepetan lepasin gua, Mang. Diculik sama siapa lu? Emang orang jelek kayak lu laku dijual? Kak. Ceritanya panjang, Mang. Udah cepetan, lepasin gua. Ntar gua ceritain dah. Tapi bagi gua angka itu ya. Ya udah, ntar gua kasih. Nah, begitu dong. Ya udah cepetan, lepasin gua, Mang. Oke, siap. Ntar lu dah. Kita lagi mau nyari rumahnya Biarjo. Emang lu pada tahu? Barjo, Keronjo kali. Tapi iya juga ya. Di mana rumahnya ya kira-kira? Lah, coba aja tanya adek lu, Ing. Wah iya ya. Oke, gue telepon dulu. Ya, HP gue lowbat lagi. Telepon Gua kagak bawa HP, Ing. Doer tuh, kali bawa. Yah, gua gak punya nomornya lagi, Ing. Goro lo, kemarin yang lu beliin martabak, callingan lewat mana lo? Lah, langsung lah. Kagak gentle banget jadi laki. Deketin pakai HP. Kak. Jadi begitu, Mang, ceritanya. Oh, jadi lu diciluk sama teman gebetan lu. Emang siapa yang nyiluk lu? Bilang ke gua, biar gua culik balik tuh bocah. Udah, Mang, biarin. Saya udah ikhlas. Kalau saya bilang siapa orangnya, ntar dia nyakitin Santi lagi, Mang. Kasihan Santi gara-gara saya disakitin. Mentang-mentang anak pejabat, seenaknya aja main hakim sendiri. Orang kaya bisanya ngancem-ngancem doang. Mentang-mentang banyak duit. Makasih ya, Mang, udah nolongin saya. Kalau begitu, saya pulang dulu dah. Terus angka jitu gimana kabarnya? Katanya lu mau ngasih gua angka jitu. Masih inget aja ya? Gua asal lagi dah. Ya udah catat nih, Mang. 3692. Oke, siap. Kalau tembus, ntar gua kabarin lu. Ya udah, saya pulang dulu, Mang. Lah, mana ini bocah miskin yang kita tangkap? Lah, iya ya. Kok hilang ya? Pakai segala ngomong kok hilang. Cari bodoh. Kerja lu ngapain aja sih? Sia-sia gue bayar lu mahal, tapi kerja jagain bocah layu aja sampai lepas. Ma, bos, tadi siang saya beli nasi buat makan, bos. Soalnya perut saya lapar, bos. Pokoknya gue gak mau tahu. Lu harus culik lagi tuh bocah. Jangan sampai dia ngadu sama Santi dan keluarganya. Siap, bos. Sialan tuh bocah. Berani-beraninya dia kabur. Mau main-main sama gue tuh bocah. Belum tahu dia siapa gue. Awas lu Nakam. Kagak bakal lepas lu dari gue. Begini amat ya, nasib jadi orang susah. Selalu teraniaya. Mau dapetin anak orang kaya aja, cobanya berat banget. Gue mundur aja kali ya, biar hidup gua sama hidupnya Santi tenang. Gara-gara kunci motor disita, terpaksa gua dorong sampai sini. Aduh, perut gua peribat lagi, belum makan. Aduh, mata gua gelap. Aduh, Bapak. Aduh. Wer, Nakam beneran hilang, Wer. Lah, koknya tahu. Ini babanya lagi nelponnya. Bentar ya, Sim. Ini gue lagi nanya ponakan lu. Lu bagaimana sih, Wer? Ponakan hilang, diem aja. Diem aja pak gimana sih, Nyak? Duar udah muter-muter kemana tahu nyari Nakam. Ya udah cari lagi sono. Jangan sampai Kasim kemarin gue pasukan ini. Iya ntar dulu. Duar lapar ini, belum makan. Yelah segala perut dipikirin. Ponakan lu ono cari dulu. Buset, Romana, Nakam kagak ketemu. Duar yang pingsan ini di jalanan. Maksud gua sekalian lu makan di luar sono sembari nyari. Iyalah, mager banget. Udah makan di rumah aja ngapa sih? Makan pakai apaan lu? Gua agak masak. Ngomong apa dari tadi? Kalau agak masak, dia. Ayo aja HP terus HP. Jangan jadi pikirin anak lapar mah. Bagian gua mandi di jalanan, bagian. Lah ngapa jadi marah-marah lu? Gua ambil semua nih kunci kontrakan. Yaudah, Duar makan di luar dah sembari nyari Nakam. Wer, orang tua pakai segala ditolak pinggangin. Mau dicabut lu, berkah lu sama Tuhan.
Ya adik, kakak sudah berpesan ke Doer untuk mencari kamu punya anak. Jangan adik, sabar dulu. Kakak tahu kamu punya tenaga, tapi Katong semua tidak punya kuasa. Percuma Katong punya tenaga kalau uang masih di atas segalanya. Ya sudah, kakak angkatmu pasti akan menjaga anakmu dengan baik. Mau kemana lu, Mang? Tahu, gue bingung ini, Meng. Lah, itu ada tiang tuh, Mang. Terus gue pegangan gitu biar kagak bingung. Emang lu bingung apa sih, Mang? Nakam hilang, udah seharian belum ketemu. Hilang? Hilang di mana, Mang? Yah, pertanyaan bodoh dikeluarin. Kalau gue tahu dia hilang di mana mah, ngapain gue cari sampai bingung begini, koplak? Iya juga ya. Yaudah deh, lanjutin lagi dah bingungnya. Hihi. Pok, mie jablay ada, Pok? Ada, Wer. Tapi daging ayamnya habis. Adanya tinggal daging landak. Mau lu? Yaudah, daging apa kek? Cacag aja udah. Mie-nya 2, Pok, jadiin 1 biar kenyang. Oke, siap. Pakai telur kagak? Jangan, Pok, jangan. Bisul gue belum baik. Bisul di mana, Mang? Di pantat apa di selangkangan, Mang? Lah ini bibir gue apaan? Buset, itu mah bisul permanen, Mang. Alias dari lahir. Halo, ngapain? Yang bener lu, otak weh. Mang, ikut, Mang. Mie jablay daging landak sudah siap. Buset, mana orangnya ini? Kebiasaan banget dah bibir ngampleh. Mesen doang dinas banget. Sekalinya udah jadi, dia hilang. Besok-besok gue suruh bayar dulu ah. Buru mesen. Rugi mulu gue kalau begini. Mau kagak mau, gue yang makan dah. Astagfirullah, kok nakam tiduran di sini, Ing? Udah yuk, kita bawa ke rumah sakit, Wer. Dari muka-mukanya, kayaknya dia butuh perawanan dokter ini, Wer. Perawatan kali. Kalau ke perawanan dokter juga saya mau, Mang. Yaudah, mana kunci gua sini? Gua yang bonceng. Kagak tahu gua. Udah pakai motor gua. Ayo dah. Lah, terus saya bagaimana, Mang? Lagian siapa suruh lu ngikut? Udah lu, tuntun motor gua pulang, Meng. Lah, apes amat saya. Ya udah, gua ngambil motor dulu dah. Gimana nak kamu, Wer? Kagak tahu doernya. Apa aja kagak tahu lu jadi anak. Tahu lu apaan sih, Wer? Dah. Buset, gimana doer mau tahu orang nakam pingsan langsung doer bawa kemari? Emang ada orang pingsan ditanya bisa jawab? Ada, Wer. Itu yang dihipnosis buyak-buyak. Hipnosis. Senosis kali. Yang mata merem ditanya jujur banget jawabannya. Gua mau katain, takut dikata anak songong. Gua agak katain, tapi so tahu. Dah, itu namanya simbiosisnya. Berisik banget, Wer. Ini kan rumah sakit, Wer. Lah, dia datang paling berisik. Ngapa jadi doer disalahin? Udah buruan, bukain itu pintu. Gue mau ngeliat nakam. Buset ya, ntar cing. Nungguin ada perintah dari dokter. Dah, masih lama kagak ya? Siapa yang gak nakam? Belum tahu amu marugul ngamuk kali ya? Buset, kagak tahu tempat lu ya, Mang. Rumah sakit dikejar kayak rumahnya, berisik banget. Pala banggol. Nganggul doang lu gede. Sama anak kucing garong aja takut lu. Pakai segala ngamuk. Geli itu, Pok, bukan takut. Malu-maluin gue buat dah pala licin. Gimana, Pok, kondisinya nakam? Lah tahu ini, gue juga belum dapat eksplorasi. Udah tungguin aja dulu. Ntar juga dokter keluar. Lu bawa apa nih tuh, Lai? Di plastik. Ini telur buat nakam, Pok. Buset, dikata orang habis bunting kali dibawain telur. Buah-buahan kagak ada apa emang? Berhubung belum ada pemasukan dari penjualan telur-telurku, jadi untuk sementara hanya ini yang bisa aku bawakan untuk keponakanku nakam. Den, alasan lu sebeakul munjung, Den. Kak. Maaf Pak, tolong ya suaranya Pak. Rasain deh lu, domelin. Iya, Dok, maaf, Dok. Oh iya, Bapak doer yang mana ya? Saya, Dok. Ada apa ya, Dok? Gini Pak, untuk kondisi Bapak nakam saat ini sudah baik, tapi dia harus banyak-banyak istirahat ya Pak. Soalnya kemungkinan besok Bapak nakam sudah bisa dijenguk atau langsung bisa dibawa pulang. Lah, terus sekarang belum bisa dijenguk, Dok? Belum Bu. Maaf ya Bu, permisi. Dah, gue udah bawain telur. Kagak boleh masuk. Gimana nih, Lai?
Yaudah, besok baru kesini lagi kita. Kalau kagak, ke kontrakannya langsung. Yaudah dah. Yaudah Pok. Wer, Ing, gue balik duluan dah. Tolong jagain Nakam ya. Iya, iya. Lu sono pulang lu ah. Berisik kalau ada lu. Kak. Suwe lo. Lah, dari mana lo mang berdua? Akur bener itu kayak biji. Lah, akur dong. Goto gitu loh. Iya Lih, lu kagak jenguk Nakam no, rumah sakit. Lah, emang apa mang Nakam? Dah, kurang update banget sih lu. Makanya Lih, jangan jualan mulu dipantengin. Lihat-lihat juga suasana luar. Jadi ketinggalan informasi kan lo. Udah ya Den, ke kandang. Kita panen telur dulu. Wah, kemon Lai. Lah, emang udah pada nelor mang ayam lo? Udah dong. Ini aja udah 3 hari ngirim ke agen-agen. Widih, mantap dah. Lancar dong kalau begitu. Lancar kentut. Yang ada malah rugi nih. Lah, kok bisa mang? No, gara-gara Tolai. Milan lagi disuruh jadi kurir nganterin telur. Aturan sekilo harganya 30.000, malah dijual cabuban sama dia. Bukannya untung, malah rumungkan. Selalu juga pal melon. Orang mah Milan pas mau jalan ngirim kasih tahu dulu harganya. Ini malah diantepin baik. Lah, kok lu jadi nyalain gua pala singa? Lah, emang begitu kenyataannya. Lah, lu begitu Lai. Lah, lu begono Den. Lah lu. Lu lah. Lah lu. Udah. Ngapa jadi pada ribut kayak bocah? Lu lagi Lai. Lu medet yang duluan. Buset, dia berantem lagi. Udah gini aja mang. Berhubung kios somai gua makin maju. Yaudah, gua mesen telur tiap hari 50 kilogram. Lah, yang bener lu Li. Masuk gua ngoro apa? Udah ya, gua mau balik dulu ke kios. Jangan lupa itu, mulai besok kirim telur 50 kilo tiap hari, oke? Kagak salah deh lu. Gua anggap jadi ponakan terbaik. Ternyata bisa juga membantu mamang lu ini. Awak gelap. Yaudah ya, bye. Lai. Akhirnya Lai, ada pelanggan tetap 1 orang. Iya Den, akhirnya. Ini tanda-tanda kita bisa kayak Bob Sadino Den. Lah, siapa emang itu? Tukang sol patu. Norabat lu. Udah yuk kita ke kandang. Lah, gas kuy. Telur kita laku. Yeay. Mang, masuk kam. Ngapa bosku? Mang Goden belum kesini. Lah, belum bosku. Emang ada apa gerangan? Gua mesen telur ayam sama dia 50 kilo. Kalau dia kesini, ntar kasih aja duitnya ya. Siap bosku. Baik anak guaku. Iya Li, lu mau gue ceritain bagaimana rasanya bulan madu nggak? Rasanya enak bin nikmat Li. Cobain dah. Cobain sama kambing. Lu mau cerita abang lede gua nih? Marah amat Li. Makanya cepet-cepet nikah bosku, biar kagak karatan. Jodoh terbaik gua lagi dalam perjalanan. Baru ku pesen di Shopee. Udah gua mau nyari angin dulu. Lah, angin dicari, ntar masuk angin bosku. Daripada masuk penjara. Li, Jali. Makin lama kumis makin tipis aja Li. Akhirnya kelar juga nganter telur ke agen. Lah, ada 1 lagi Lan. Pesanannya Jali. Buset, jangan sampai kelewat dia mah. Lah, boleh Dan, sini. Buset, langsung denger ini dia. Tumben. Ntar dulu gue dandain lagi, biar gue yakin. Tadi gue nyuruh apaan ayo dah? Hah? Puyuh? Emang lu jualan telur burung puyuh juga, Den? Astaga, nyuruh Milan nyuruh, bukan puyuh. Dia. Oh, iya. Yaudah sini. Di rokok apaan emang? Buju busrak. Megelin batin bener dah lu Milan. Tapi gue heran, kupingnya budek, tapi kok dapet pelanggan ya? Mana sampai 4 agen. Kan udah gue bilang, dia punya hoki yang nggak semua orang punya Dan. Iya sih, lah cuma aja kalau lagi ngomong sama kita kagak nyambung. Urat leher sampai melintang, belum juga denger. Sabar dong. Udah, coba lu ngomongnya dari hati ke hati Dan. Lo apa? Coba. Hah? Apaan sih, Den? Gagu lu. Sabar geledek banget dah. Kena gue kerjaan sama Tolai. Awas, gue kerjain balik lo. Wah, Lai, beneran nyambung, Lai. Nyambung apaan sih? Nyambung, ngomong sama Milan dari hati ke hati, Lai. Dan, sini gue bisikin lu. Sorry kawan, jebakan yang sama udah kagak berlaku buat gua. Kakak. Dasar polos. Mana ada orang bisa ngomong dari hati ke hati. Kakak. Emang lu wali songo? Kakak. Wah, kakak.
jebakan yang sama emang kagak berlaku. Tapi lu lihat kaki lu. Karma masih mengintaimu kawan. Buset, sampai naruh teletok di sini nih. Sial dangkalan bener dah. Udah ya, gua ngaso dulu. Udah, ntar dulu Milan. Telur Raja Ali antrin dulu no, bentaran. Orangnya udah nungguin. Buseng, yang bener lu. Ngapa kagak ngomong dari tadi sih? Au, gelap. Udah sono buruan. OTW. Sebenarnya apa yang terjadi sih sama lu Kam? Sampai bonyok begini lu. Nakam kecapean mang, abis dari puncak. Masa di puncak muka pada bonyok? Alasan lu kagak nyambung Kam. Lah, Nakam punya penyakit gitu mang. Kagak boleh kena hawa dingin, udah pada bentol-bentol aja. Udah ntar aja kita ngobrol di rumah. Ya udah, lu mau pulang kapan Kam? Ntar aja mang. Kayaknya Nakam masih lemes mang. Paling seminggu lagi Nakam baru benar-benar sehat. Buset, dikata gratis kali tidur di sini. Kalau pakai kis mah Kam, 3 hari doang lu diurusin. Selebihnya bayar. Ya udah, ntar Nakam yang bayar mang. Busut dah. Emang lu mau begini aja? Iya mang, enakan di sini aman. Maksudnya enak, adem ada AC-nya. Kam, seadem-ademnya AC rumah sakit mah lebih adem AC kontrakan Kam. Kagak perlu minum obat tiap jam. Ya udah pulang sekarang ayo. Kagak mang ah. Lu ngapa sih Kam? Kayak orang ketakutan aja. Udah yuk pulang. Kagak mang. Pegang kakinya Ing. Gua angkat paksa ini dia. Lah. Bukan main dia. Laki lembek banget. Kagak boleh keras dikit. Mau pingsan mulu. Yalah, pura-puranya bisa biat ya Nakam. Gimana ini Wer? Tahu gue bingung Ing. Gua rasa dia takut cerita yang sesungguhnya Ing. Ya udah kita pantau aja Wer. Gue juga pengen nyari informasi itu tentang bejo-bejo itu. Soalnya gue takut adik gue diapa-apain doang sama dia Wer. Ya udah, gue ngikutin lu aja Ing. San, mau balik bareng gak? Enggak ah, gue mau langsung ke rumah sakit jenguk Mang Nakam. Waduh, ternyata bocah miskin itu udah ada di rumah sakit. Oh, ya udah, gue antar deh San, sekalian gue jenguk dia juga. Soalnya gue nggak enak, udah ngatur dia kemarin. Serius lu? Iya serius San, gue mau minta maaf juga sama dia. Oh, ya udah yuk, kita jenguk bareng. Mimpi apa gue semalam bisa jalan sama Santi? Sebentar lagi lu bakalan masuk jebakan gua Santi. Kek. Lah, kok diem? Tadi katanya ngajakin bareng, gimana sih? Iya maaf. Maklum lagi banyak duit San. Jadi suka bingung gitu mau ngabisin kemana. Kek. Yaudah ayo masuk. Permisi sus, pasien yang bernama Nakam di lantai berapa ya? Bentar ya Bu. Nakam. Oh, baru saja dibawa pulang Bu. Kok Bang Toy nggak ngabarin sih kalau udah pulang? Anjrot, udah dibawa pulang aja. Baru gue mau telepon anak buah gue. Ya udah, kita ke rumahnya aja San. Ya udah, makasih ya Bu. Dah, mobil pakai segala mogok lagi. Kok bisa mogok, Cok? Nggak tahu San, padahal kemarin abis diservis. Kena lu jebakan bejo. Malam sepi banget lagi di sini. Kan enakan sepi San, jadi nggak ada yang lihat. Maksudnya apaan? Udah, nggak usah munafik. Anggap aja kita lagi pacaran di tempat sepi. Lu jangan macem-macem ya, Cok. Kalau mbak macem-macem, gue bilang Bang Toing lu. Kan gak ada yang tahu San, cuma kita berdua doang. Mau di dalam mobil apa di semak-semak? Tolong. Percuma minta tolong, gak bakalan ada orang yang denger. Udah nikmatin aja. Tolong. Astagfirullah. Ngapa ya? Gelas pakai jatuh gue pegang. Dah, ngapa ya? Jadi kagak enak perasaan gue. Dah, perasaan gue doang kali ya. Buset dah, ngapa jadi serba salah sih gue ya? Tadi gelas jatuh, ini gue bolak-balik kayak desa pinjol. Gue teleponnya gue dulu dah.
Halo Nyak. Kagak apa-apa Nyak. Udah makan Toing? Nyak lagi ngapain? Lah kagak, Toing nanya doang. Nyak sehat kan ya? Bagus dah. Cuma nanya doang Toing. Iya siap. Ya udah kalau gitu dah. Assalamualaikum. Nyak gua kan sehat-sehat aja ya. Kok kayak ada yang ganjel sih di hati gua ya? Sholat isya dulu dah biar tenang. Toing kenapa ya nelpon? Kagak biasa-biasanya dia nelponnya nanyain kabar. Tumben kak baru pulang. Lagi banyak tugas kuliah ya? Lah kok tumben gak salim lagi sama mama? Duh jadi tambah bingung. Ada apa sih sebenarnya? Hari ini gue puas. Wah, pokoknya lu gue traktir kawa-kawa sampai muntah. Jangan minta pulang lu ya sampai lebaran banci. Ini baru bos aku. Selamat ulang tahun ya bos. Dasar bodoh. Ulang tahun gue udah bulan kemarin. Masa iya bulan ini gue ulang tahun lagi? Udah, terus ini traktiran apaan bos? Mau tahu aja apa mau tahu doang? Wah. Mau tahu apa aja doang dah bos. Si Santi cewek yang selama ini gue kejar-kejar, akhirnya bisa gue bongkar juga onderdilnya. Lah emang ada yang rusak bos onderdilnya? Aduh, udah pokoknya lu nikmatin aja malam ini. Dan besok lu harus cari tahu di mana rumahnya bocah miskin yang kemarin kita culik. Soalnya gue masih punya dendam sama teman-temannya. Lah kan saya kagak tahu alamatnya bos. Makanya cari tahu, biar kamu tahu alamatnya bodoh. Waduh, bisa-bisa nyasar saya bos, kayak Ayu Ting Ting. Astaga Dragon, salah nyari anak buah gue kayaknya. Udah, pokoknya lu cari di kampung sensasional. Lu terusurin terus tuh kampung biar lu tahu. Lah, kampung sensasional? Kampung sensasional mah dekat rumah mantan bini saya bos. Oke dah, besok saya ubuk-ubuk itu kampung. Bagus, gue lagi mau happy-happy nih. Siap bos kuy. Abok lagi. Abok lagi. Jiha. Udah Batong makan. Kagak Nyak. Kalau lu nggak makan terus kurus, yang ada gue diomelin sama bapak lu. Kagak bakalan Nyak. Kan Nakam kagak ngadu Nyak. Ya udah makan ayo. Nang ning euy. Nang ning euy. Udah Kam, makan. Kalau kagak mau, gue yang makan nih. Lu mah maunya. Ayo Nakam, makan tong. Nakam kagak doyan buburnya. Buset dah. Ngomong apa dari tadi? Ya udah lu mau nyapaan? Tumpengnya kalau ada. Buset, tumpeng. Lu minta makan apa minta sajen Kam? Lu pengen jadi nyiblorong Kam? Segala minta tumpeng. Yang ada aja ngapa? Ya udah, Hokbenda sama Ricis. Sekalian bakso jendesnya. Buset dah, sekalian yang ngucap semuanya disebut. Bibir lu remnya belum Kam? Tadi nanyain mau nyapaan. Ya udah itunya. Bukan main dah. Berangkat Fer. Goga, lu sih bener-bener dah Kam. Ngerjain gue itu lu mah, namanya. Udah bakso jendes aja ya. Gue doyan itu, yang ada jendes-jendesnya. Lu ngatain gue Fer? Gue laknat lu. Pakai segala jendes disebut-sebut. Gue tahu gue jendes. Buset, sombong amat jendes. Yaudah boleh itu Mang, bakso jendes. OTW. Ini mau kagak sekalian? Iya dah, gue sekalian. Kalau bisa bakso duda ya. Mana ada bakso duda? Bakso jendes aja ada. Masa bakso duda nggak ada? Nggak adil itu namanya mah. Ya udah, ntar gue cariin bakso perjaka. Nah, boleh itu. Perjaka tua tapi ya. Gua kutuk jadi belindiran loh. Yaudah, gue beliin dulu. Wer, makanya kawin Wer, biar kagak bebel otak lu. Kak, bangun Kak, sarapan. Kok nggak dijawab sih? Kak, kakak, sarapan yuk. Kak, bangun Kak, sarapan. Aduh, kok nggak ada suaranya sih? Duh, gimana ini? Kayaknya harus telepon bapaknya deh. Jangan deh. Soalnya ayah lagi syuting di luar kota. Kasian kalau harus dadakan pulang. Oh iya, Toing aja deh. Halo Ing. Bisa tolong Enyeng nggak? Ini adik lu gak mau keluar kamar Ing.
Udah gitu gak ada suaranya. Dikunci, Ing. Caranya Nya kagak hamil juga Nya kagak kuat dobrak pintunya. Ya udah, hati-hati, jangan ngebut-ngebut dong. Iya, waalaikumsalam. Santi. Santi, keluar San. Toing dobrak aja Nya. Iya. Kok nggak ada Santinya Nya? Lah, tadi perasaan dia masuk kamar, Ing. Kok bisa nggak ada ya? Keluar kali dia. Nya dari tadi di depan, kagak ngeliat dia keluar. Jangan-jangan lewat pintu belakangnya. Coba lu cek pintu belakang. Benernya, pintu belakang kebuka. Kemana ya Santi? Emang sebenarnya ada apa sih Nya? Kok bisa kabur begini Santi? Nya juga gak tahu, Ing. Tadi dia pulang kagak ngomong apa-apa, gak kayak biasanya. Jangan-jangan ini yang bikin perasaan gua agak enak. Kudu gue cari tahu nih mah penyebabnya. Santi punya teman cewek di kuliah nggak? Siapa tahu dia main ke rumahnya. Punya, Ing. Namanya Neneng. Alamatnya di mana Nya? Rumahnya di gang sebelah, Ing. Blok C nomor 28. Ya udah, Toing cari dulu rumahnya. Pokoknya dia jangan banyak pikiran lu ya. Aman, pokoknya aman Toing. Ya udah, hati-hati, Ing. Ya Allah, semoga gak terjadi apa-apa sama Santi. Amin. Jadi begitu Neng ceritanya. Ya Tuhan, emang lu gak ngelawan, San? Gue udah coba sekuat tenaga, tapi nafsunya dia lebih kuat dari tenaga gue, Neng. Ya udah, lu tenangin diri aja dulu. Sementara lu di sini aja dulu, San. Tapi tolong ya, jangan kasih tahu siapa-siapa. Iya, San. Udah, pokoknya tenangin diri aja dulu. Terus kalau ada apa-apa, cerita aja ya sama gue. Iya, Neng. Makasih banget ya, lu udah mau dengerin cerita gue. Iya, San, sama-sama. Assalamualaikum. Permisi. Kayaknya itu suara Bang Toing dah. Bang Toing siapa, San? Dia bang tiri gue, Neng. Tolong jangan bilang ke dia ya Permisi. kalau gue ada di sini. Emang kenapa, San? Dia jahat? Enggak, Neng. Dia baik banget. Tapi gue gak mau kalau ada yang tahu keberadaan gue sekarang. Termasuk dia. Gue gak mau nyokap bokap gue sedih gara-gara gue. Sepada. Apa ada rumah di dalam orang? Assalamualaikum. Ya udah, gue temuin dulu ya abang lo. Nanti gue pura-pura gak tahu aja soal lo. Iya, Neng. Makasih banyak ya, Neng. Ya udah, bentar ya. Subhanallah. Permisi Mbak. Ada nenengnya nggak di rumah? Iya, saya Neneng. Ada apa ya, Mas? Oh, Mbak yang namanya Neneng. Neneng kan ada lagunya. Neng neng nong neng nong neng. Garing banget, Bang, kayak kerupuk kulit. Abang ada perlu apa ya cari saya? Gini Mbak, saya kan punya saudara tiri cewek, namanya Santi. Nah, tapi dia hilang pagi ini dari kamarnya. Kira-kira dia kemari kagak ya Mbak? Apa? Santi hilang? Kok bisa hilang, Mas? Hilang kemana, Mas, Santinya? Justru itu saya kemari. Nah, kira-kira Mbak tahu nggak Santi kemana? Ya, saya nggak tahu, Mas. Kan Mbak teman kuliahnya. Siapa tahu Mbaknya tahu gitu. Kalau saya nggak tahu, mau dikata apa? Dia cantik doang, tapi judes. Gue cipok nih. Aduh, mana ya? Ya udah, makasih ya Mbak. Permisi. Iya, Mas, sama-sama. Kok gue tau banget ya dipanggil Mbak? Padahal kan kalau dilihat dari mukanya, toan dia sama gue. Cowok emang semua sama aja. Kagak adanya di rumah Neneng. Aduh, kemana itu anak ya? Bisa-bisa diomelinnya sama babalu, Ing. Ya bilang aja kagak tahu apa-apanya. Bilang aja tiba-tiba Santi kabur tanpa alasan. Iya sih, tapi kalau bisa sebelum babalu pulang, ada lu harus ketemu, Ing, biar gak kesalahannya. Iya Nyak, pokoknya Toing usahain dah nyari Santi sampai ketemu. Ya udah, Toing nyari Santi lagi deh Nyak. Ya udah, makasih ya Tong.
udah mau peduli sama adek lu meski bukan adik kandung. Kan Toing belajar dari Nya. Meski Toing bukan anak kandungnya, tapi kasih sayangnya melebihi anak kandung sendiri. Alhamdulillah. Ya udah hati-hati ya Tong. Iya Nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gua pulang bentaran, Den. Ngapain lu pulang? Mau kondangan gua. Itu apa lu bawa? Telur. Emang apa? Nah, pelanggaran itu lu. Gua aja kagak pernah bawa telur dari sini. Lah, lu ngapa kagak mau bawa pulang ayo? Salah lu lah. Ini yang begini nih. Gua kagak bawa telur karena kagak enak sama lu. Lu enak-enak aja bawa telur di depan gua. Terus salah gua gitu. Salah anak bini gua gitu. Lebay lu. Enakin aja keles. Ya udah gua bawa sekronjo ya. Buseng, yang bener lah. Gua aja bawa cuma sekilo. Lah, lu sekronjo. Mau bikin telur gulung sama Monas lu? Ya kan kata lu enakin aja, CS. Ya udah enaknya gua lah. Lah, lu begitu, Den. Ini Romana berantem nih kita nih. Tiba gara-gara telur sekilo. Bukan masalah sekilonya, CS. Tapi kejujurannya. Emang kagak bisa ngomong dulu lu sebelum ngambil? Lah, kayak bos lu. Gua lagi izin sama lu. Kita kan sama-sama bos di sini. Jadi enakin aja kawan. Ini yang begini nih, cikal bakal adanya korupsi di muka bumi ini. Gara-gara merasa dirinya punya kuasa. Buset, tibang telur sekilo, gua disamain sama koruptor. Ya udah kagak jadi dah. Makan pakai garam aja anak bini gua. Tuh, ngambek dah. Udah sono bawa. Kagak udah, yakin udah anak bini gua makan garam. Udah apa bawa? Bodoh, agak mau. Nang ning euy, nang ning euy. Udah apa? Kayak bocah lu, ngambekan banget. Kan yang penting lu ngomong kawan. Tahu ah, kalau duit telur udah rampung juga kagak bakalan gua buat telur. Yaudah maaf, udah bawa gida. Kagak mau. Dan, Lai, ambilin sekronjo lagi. Tadi di jalan gua nemu pelanggan baru. Alhamdulillah, nambah lagi, Lai. Mata lu, masa baru gua taruh disuruh ambil lagi? Gila lu ya. Nih, duit dari 4 agen nih. Buset, iya itu banyak. Yaudah, gua siapin dulu dah, telur. Oke, udah ready Lan. Berangkat. Berangkat Lan. Buset, mulut gua ngapain nih ya? Tiba-tiba kram. Nah lu, abis dianduk tahun kali. Mulut gua meded. Iya gua denger. Abis makan apa emang lo? Nah, itu masalahnya. Belum kena apa-apa gua. Bisa bener dah. Langsung connect kalau urusan perut. Nih, tuh buat beli apaan ke sono? Ini baru temen gua. Ngeluh dikit, kagak pakai lama. Udah langsung paham. Kagak. OTW. Coba hitung Den, berapa pendapatan telur kita? Iya sabar ngapa? 4 juta lah, 3 hari. Lah, coba itu. Itu baru 4 agen, udah segitu. Akhirnya kagak makan garam dah anak bini gua. Makan telur ya? Sorry. Kalau udah punya duit mah, gua mau makan apaan kek? Kak. Awas lu yang ngambil telur. Iyalah, kalau kepepet mah, mau kagak mau medel. Kak. Ntar dulu dah. Kira-kira bilang kita gaji bulanan apa harian dia ya? 3 hari sekali aja Den, kayak kita. Kasian dia, punya duitnya sebulan sekali doang. Oke dia. San, boleh pinjam HP bentar nggak? Buat apa? Udah, pinjam bentar. Nih, Bagaimanapun, keluarga Santi harus tahu. Maaf ya San, ini demi kebaikan lo. Pinjam bentar ya. Ya, nyari kemana lagi nih gue ya? Alhamdulillah, Santi nelpon juga. Halo San, lu di mana? Nya, nyariin lu nih dari pagi. Cepetan deh pulang, kesian nyono. Lah, terus apa ini? Oh, Mbak Neneng. Kok HP-nya Santi ada meluh? Ketahuan goronya lu ya? Wanita emang semua sama aja. Oh, ya udah kalau gitu, gua ke rumah lu lagi dah. Kayaknya ada yang kagak biar sini mah. Mang, kira-kira kalau saya kagak jadi sama Santi, gimana Mang menurut lo? Kalau menurut gua sih, ikutin aja kata hati lu. Sekiranya lu cocok, ya tanam. Kalau kagak cocok, jangan ditanam, Kam. Ininya bercocok tanam, kakak. Iyalah, orang nanya serius, dia bercanda. Gini aja, Kam. Ada pepatah Jawa mengatakan, wes bablas angine. Artinya, Cinta adalah cinta. Ketika kita mencintai seseorang yang kita cintai, maka itulah yang dinamakan cinta. kagak jelas. Curhat sama lu Mang. Kayaknya gue mundur aja ya Mang.
sama Sinta. Gue takut, Mang. Jalanin aja dulu, Kam. Kapan lagi pacaran sama orang kaya? Apalagi kalau sampai nikah sama Sinta. Nikmat mana lagi yang kau dustakan, Kam? Tapi, Mang. Udah jalanin dulu. Kalau udah nggak mau, gue gantiin. Kak. Udah, gue mau mandi dulu. Kalau mau makan, giling beras dulu, Kam. Ya. Dah, jadi serba guna gua. Serba salah. Yang bener lu, Neng. Iya benar bang, Santi udah cerita semuanya ke saya. Ya Tuhan. Awas lu Bejo, berani-beraninya lu nodain adik gua. Sampai kelompok sebut juga bakal gua cari lu. Bejo. Lu tahu nggak rumahnya Bejo? Kalau rumahnya saya kurang tahu bang, tapi kalau tempat dia nongkrong saya tahu kok. Ya udah, di mana dia nongkrongnya? Nanti saya kirim deh alamatnya ke Bang Toing lewat WA. Ya udah, gua minta tolong sama lu ya. Jagain adik gua dulu, jangan sampai dia frustasi. Gua mau ke tempat nongkrongannya Bejo dulu. Kalau udah beres, ntar gua kesini lagi. Iya Bang Toing, pasti saya jagain. Oh iya, ingat satu lagi ya. Jangan panggil gua abang. Emang gua abang tuang biasa lah. Panggil aja Toing. Maaf bang. Toing. Ya udah, gua berangkat dulu. Gua tahu, gua harus ngajak siapa ini mah. Gimana Kam? Udah enakan badan lu? Udah enakan. Coba gua jilat. Emang saya es krim, makin dijilat. Gua mau cobain doang. Udah enakan apa belum badan lu? Anak sama emak sama aja, bercanda mulu. Stres jalan lama-lama di sini. Hidup mah jangan lurus aja Kam. Sekali-kali bercanda, biar awet muda lu. Pantesan muka lu tua. Kagak pernah bercanda sih lu. Hidup kagak sebecanda itunya. Tahu apa lu soal hidup? Lu kan bocah baru kemarin netes. Iya. Gimana itu hubungan lu sama Santi? Aunya baru juga sekali ketemu. Tapi dia demen kagak sama lu? Kalau dilihat dari tatapan matanya mah, kayaknya dia suka sama nakemnya. Jadi pengen bingung gua. Bisa-bisanya bapaknya Santi jodohin anaknya sama gayung sholah. Kenapa kagak sama doer aja ya, yang gantengan dikit? Masa mau Santi sama bibir kendor? Kalau ngomong bener banget lu. Udah Kam, kalau emang lu suka mah kawin aja udah. Ntar gua yang modalin. Saya sih mau aja nya. Siapa sih yang kagak mau sama Santi? Udah botok, kaya, manis lagi, kayak sirup marjan. Makanya udah kawin. Kapan lagi lu bisa memperbaiki keturunan lu? Udah ntar nakam pikirin dulu dah. Buset, kenapa jadi so jual mahal banget lu? So ganteng banget lu. Muka kayak talenan aja belagu lu Kam. Udah, gua mau ke pasar dulu. Kalau lu mau makan, sendok aja no di dapur. Daga amat ya. Masa gue disuruh makan sendok, dikira gue limbat kali. Jali. Lah, ngapa mang? Sungkem mana sungkem? Ngapa emang nyari sungkem mang? Udah jangan nanya mulu lu. Sungkem mana? Ada mang, lagi bikin bumbu. Cepetan suruh keluar. Emang ada apaan sih mang? Sekali lagi nanya, gue cocang tuh kumis. Dia marah amat ya. Yaudah, Jali panggilin. Lah, ngapa Bang Toing nyari saya? Lu masih bisa berantem kagak Kem? Lah masih Mang, jurus pamungkas saya aja belum saya keluarin itu. Jurus apa namanya? Jurus kodok melawan takdir. Buset dah, serem juga jurus lu. Yaudah yuk, ikut gua. Kemana Mang? Udah yuk, lu temenin gua. Lah siap. Ayo naik. Zali, gue nemenin Bang Toing dulu ya, bentaran. Iya mang, jangan lama-lama mang. Ayo Bang Toing. Udah, lu gak usah nangis San. Ini bukan akhir dari segalanya. Hidup lu masih panjang kok. Jangan putus asa hanya karena kejadian ini ya. Tapi Neng, gue malu sama orang tua gue. Dia udah berjuang buat sekolahin gue, tapi guanya kayak gini. Tapi itu kan bukan kemauan lu. Iya gue tahu, tapi Neng. Udah, lu tenangin diri aja dulu. Gak usah mikir macem-macem. Mudah-mudahan semua baik-baik aja. Iya Neng, makasih ya Neng. Semoga aja Bang Toing bisa kasih pelajaran buat Bejo yang setimpal. Bos, saya dapat informasi kalau anak miskin yang kita cari beneran ada di kamu. Sensasional bos. Lah, terus mana orangnya?
Maksudnya orangnya bagaimana bos? Dasar lo on. Lu gue suruh ke sono buat nangkep itu bocah, bukan cuma nyari informasi doang, bodoh. Oh begitu, ngobrol dong. Yaudah, ngopi dulu dah, biar tenang otak bos. Enak aja lu, kerjaan belum beres pengen ngopi. Pokoknya kalau belum lu tangkep tuh bocah, gak bakalan gue bayar gaji lu. Camkan itu. Waduh, jangan bos. Ntar saya kagak kawin lagi bos. War, kawin mulu lu dipikirin. Udah sono cari tuh bocah sampai ketemu. Kalau udah ketemu, bawa dia kemari hidup-hidup. Oke siap bos, 86. Bejo, lu apain adik gua? Lah, saya nggak apa-apain bang. Lu pikir gua kagak tahu? Saya nggak tahu apa-apa bang. Jangan mentang-mentang anak pejabat lu, main seenaknya aja. Saya nggak tahu apa-apa bang. Banyak bacot lu. Rasain nih, pukulan kali 2. Iya. Ampun bang, ampun. Ngaku lu apain adik gua? Iya bang, saya ngaku bang. Saya waktu itu hilap bang karena kerasukan setan. Faham banget lu, laki-laki macam apa lu? Udah jelek, itu lagi lu. Mau gue bantuin gak Mang Toing, biar gue kasih paham? Kagak usah Kem, biar gue yang ngasih pelajaran nih bocah. Bisa-bisanya lu nodain adik gua. Bapak gua ngerawat dia dari masih kecil. Pas udah gede, berani-beraninya lu nodain dia. Ampun bang, abang mau duit berapapun saya kasih. Lu pikir semuanya bisa lu beli pakai duit? Duit lu mah kagak ada artinya buat gua. Berapapun saya kasih bang, tenang aja. Banyak bonyong lu. Rasain nih, pukulan kali 1000. Iya. Ampun bang, ampun. Udah bang, udah. Jangan kasih ampun Mang Toing. Laki-laki begini kudu dikasih mata pelajaran dia, biar tahu kalau duit bukan segalanya. Saya mau tanggung jawab bang. Asal lu tahu ya, adik gua kagak pantas sama laki-laki modelan kayak lu. Yang ada menderita adik gua kalau hidup sama lu. Kagak butuh gua pertanggungjawaban lu. Woi, bos gue lu apain itu? Tenang aja Mang Toing, yang ini urusan saya. Tolongin gue War. Mampus lo, ada anak buah gua. Ngapa lu, ngapa? Masih ingat gak lu sama gua? Waduh, dia kan lakinya mantan bini gua. Ampun bang, ampun. Saya bukan anak buahnya dia bang. Ya udah lanjut lagi bang. Lah, War, mau kemana lu? Tolongin gue ini. Gue ingetin lagi sama lu. Kalau sampai gue inget batang hidung lu lagi, gue bikin rebahan lu di kurung batang. Iya ampun bang. Satu lagi buat lu nih, pukulan naga emas. Aduh, waduh. Ayo Kem, kita balik. Saya belum mukul bang. Yaudah, sekali aja. Oke siap. Pukulan kodok melawan takdir. Iya. Gue yakin kapok dia Mang setelah ngerasain pukulan kodok melawan takdir gue. Pokoknya kalau dia begitu lagi, urusannya bukan sama gue Kem, tapi penjara. Ya, penjara mah kurang mempan Mang sama anak pejabat. Kelanjuran kapokin aja dia, biar kagak semena-mena sama rakyat kecil. Iya sih, tapi kan negara kita punya hukum Kem. Pokoknya kalau hukum masih bisa dibeli sama keluarganya dia mah, gue jamin kagak bakal aman dia hidup di dunia. Buset, serem juga Mang ultimatum lo. Tapi nasib adek lu gimana Mang? Jodoh sama maut udah ada ngatur Kem. Gue yakin masih ada orang yang mau menerima kekurangan adik gue daripada adik gue menderita nikah sama Bejo. Iya juga sih. Yaudah, semoga aja jodoh adek lu Mang orang yang benar-benar sayang dan tulus terima dia apa adanya. Aduh, kok tangan gue baru berasa sakit ya Mang? Kekencengan sih lu mukulnya. Yaudah, gue beliin es batu ya buat ngompres tangan lu. Kagak mempan Mang es batu. Coba deh kalau kopi sama Alko Samsul sebungkus, langsung sembuh Mang tangan gua. Bisa udah lu kuncir banci. Ya udah ntar gue beliin. Udah ya balik. Gue mau nemuin adik gue dulu. Oke siap. Dan, bantuin gue lah. Ya ilah, kopi mantap gua baru matang ini Lai. Sabarlah. Buset dah, neter ini gue ngitungin telur. Ya ilah, ngitungin telur apa neter? Apalagi ngitungin bintang lo.
Pala bohlam, gue bukan neter ngitungin telurnya. Gue pegel ini, sampai bolak-balik ngitungin kalian ngambilin telurnya yang masih pada ampar-amparan di kandang beded. Udah ntar gue yang ngambilin yang masih ampar-amparan. Kopi gue masih ngebul ini. Kalau gue tinggal yang ada medi. Buset dah, mentingin kopi dibanding temen ya. Awas lu, gue agak bantuin kalau giliran lu. Tuh, mana ngancam dah, jelek banget. Dah. Yaudah ya. Dan, Lai, udah siap belum telurnya? Gue mau berangkat nih. Iya tungguin bentaran Lan. Buseng, ada kopi nih, masih ngebul. Pas bener, gue belum kena kopi dari rumah. Ngiup kopi Tuh Lan, tinggal bawa. Buset, kopi gue kok kering ini. Siapa yang ngencot ini kopi gue? Berapa kilo itu semua, Dan? Kopi gue siapa yang minum ini? Kayak biasa. Yaudah, gue berangkat dah. Buset, gue gak diladenin. Kopi gue siapa yang minum ini? Milan, kopi gue mana ini kopi gue? Yailah, timbang kopi atuh perhitungan banget lu Dan. Udah antepin aja ngapa? Bukan masalah kopinya meded, tapi itu kopi telang gue dengan atu-atunya. Bondar malam gue tempur sama bini gue. Buset, bangun terus dong Milan, burungnya. Minum kopi telang dari lu. Kakak. Ya, lo yaudah ntar malam gue. Kakak. Assalamualaikum, Neneng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Toing, gimana bang? Udah ketemu sama Bejo? Udah gua kasih pelajaran ya. Kalau sampai dia deketin adik gua lagi, gua bikin kagak bisa ketemu nasi lagi dia. Bagus dah kalau begitu. Emang orang kayak si Bejo tuh harus dikasih pelajaran. Kalau enggak, dia bakal goda-godain cewek terus. Yaudah, gua mau ketemu adik gua, Neng. Yaudah, ayo masuk bang. Maafin Santi ya Bang Toing. Santi nggak tahu harus ngomong apa sama bapak sama ibu. Udah, lu gak usah mikirin apa-apa. Gue yakin Baba bisa ngertiin. Udah yuk kita pulang. Santi takut bang. Gak usah takut, tenang aja. Ada gua ntar yang belain. Lu harus bilang jujur sama Baba. Masalah jangan dipendam sendiri. Yang ada stres lu, jadi gila. Udah kita pulang. Iya Bang Toing. Makasih ya Neng, udah jagain adik gua. Iya sama-sama Bang Toing. Ayo San. Gimana ya kabar Santi? Semoga aja dia baik-baik aja. Apes banget gue ya. Baru aja dicintai sama wanita, banyak banget cobaannya. Malah gue udah kelanjur cinta lagi. Ikhlasin aja dah. Mungkin belum jodoh. Gue takut kalau gue jadi sama Santi, yang ada Bejo ngamuk-ngamuk. Mendingan ngalah aja dah gue. Maafin Santi ya Pak, Bu. Kan bapak udah bilang, jangan main sama si Bejo itu. Bejo mukanya muka-muka selangkangan. Santi gak main sama Bejo, Mbak, tapi dia dijebak, terus dibawa ke tempat sepi. Emang sialan itu Bejo. Bejo udah tau yang kasih pelajaran, Mbak. Terus dia mau nggak bertanggung jawab? Mendingan gak usah, Mbak. Kesian Santi kalau sampai nikah sama Bejo. Emang Mbak mau ngeliat Santi menderita? Soalnya Bejo bukan tipe cowok setia. Terus kalau bukan Bejo, siapa lagi yang mau bertanggung jawab? Toing yakin masih ada cowok yang terima kekurangannya Santi. Siapa Ing? Siapa? Bentar ya Mbak, jangan kemana-mana. Toing pergi dulu bentaran. Kam, lu suka kan sama adik gua? Suka Mang, tapi saya takut. Buset deh, sama wadon botol begitu takut. Kam, cowok macam apaan lu? Gue tahu lu takut sama Bejo kan. Kemarin lu hilang 2 hari diculik Bejo kan. Kok Mang tahu? Udah gue prediksi Kam. Sekarang lu gak usah takut lagi Kam. Bejo udah gue kasih pelajaran tadi sama Sungkem. Jadi kagak bakal dia ganggu-ganggu lu lagi. Iya Mang, saya cuma takut Santi diapa-apain sama Bejo kalau saya deket sama Santi. Makanya saya serba salah. Udah telat Kam. Adek gue udah di unboxing sama Bejo kemarin malam. Lah, yang bener Ing. Ayo kita parani lagi Bejo. Mau ngapain Wer? Mau gue sodok pakai pacul anunya. Udah gak usah Wer. Semua gara-gara saya kayaknya Mang. Maafin saya Mang. Udah, sekarang bukan waktunya
maaf-maafan Kam. Gue gak mau adek gue sengsara kalau hidup sama Bejo. Gue butuh lu Kam. Cuma lu satu-satunya harapan gue. Tapi Mang, Gue mohon Kam, Santi juga suka sama lu. Gue yakin dia lebih bahagia kalau sama lu. Lu mau kan terima Santi tanpa keperawanannya? iya Mang, dari awal juga saya udah nerima kekurangan Santi. Lagian kan banyakkan kekurangan saya Mang daripada Santi. Jadi lu mau Kam sama adik gue? Saya siap Mang. Ya udah yuk, lu ikut gue Kemana Mang? ke rumahnya gue. Gua gak diajak, Ing. Udah lu di rumah aja, ntar gue ceritain aja lu. Buset, kagak resep diceritain doang. Udah ya Kam. Ayo Mang. Nih Mbak, orang yang mau nerima Santi tanpa keperawanannya. Dia nakam kan? Yang waktu itu saya jodohin sama Santi. Iya Pak, saya nakam. Kemana aja kamu Kam? Dia kemarin mau kesini, tapi dia diculik sama Bejo, makanya dia nggak kesini. Bener-bener Bejo, anak dajal. Kamu benar mau nerima kekurangan anak saya Kam. Saya siap menerima kekurangan Santinya, karena kekurangan saya juga banyak. Jadi kita saling menutupi kekurangan. Alhamdulillah, kagak salah saya jodohin kamu sama Santi. Yaudah, besok minggu kamu saya nikahin sama Santi. Tapi Pak, saya belum punya duit. Udah, biar saya yang nanggung biayanya. Lebih cepat, lebih baik. Nanti setelah kamu menikah sama Santi, kamu dan Santi bakal tinggal di Puncak Bogor. Soalnya di sana ada villa saya. Jadi kamu lebih tenang tinggal di sana. Tapi saya belum punya kerjaan Pak. Kamu tenang saja, nanti Bapak bikinin tempat usaha di sana. Terserah kamu mau usaha apa, biar Bapak yang modalin. Terima kasih ya Pak. Saya janji bakal bahagian anak Bapak. Makasih ya Bang Nakam, udah terima Santi apa adanya. Iya San, Abang juga terima kasih sama Santi. Udah terima kekurangan Abang. Berarti besok lu jadi adik gua Kam. Kagak nyangka gua bisa jadi abang lu Kam. Iya Bang Toing. Abang Toing. Permisi dok, gimana dok keadaan anak saya, si Bejo? Anak bapak baik-baik saja, tapi kami dan tim medis sudah mengecek. Ternyata biji anak bapak hilang satu. Apa? Kok bisa dok? Ya mungkin karena benturan yang sangat keras, jadi dia terpisah oleh biji yang satunya. Astaga, tapi bisa diganti dengan biji yang lain kagak dok? Bisa pak, nanti kami coba ganti dengan biji salak ya pak. Ya udah kalau gitu saya permisi ya pak. Iya terima kasih dok. Gimana nih War? Kok bisa begini kejadiannya? Saya juga gak tahu bos, kejadiannya begitu cepat sehingga saya tidak bisa melihat dan mendengar. Ah, kamu jadi anak buah, gak becus. Makan doang kerjanya. Ya sudah, nanti saya yang cari tahu. Saya terima nikah dan kawinnya Santi bin Bapak Joni dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sah. Masih belum nyangka gua Kam, lu jadi adik ipar gua ternyata. Iya Bang Toing, makasih ya udah percaya sama saya. Kalau sama lu mah gua percaya Kam. Kalau sama Doer sama Kauk mah kurang percaya gua. Soalnya dia suka sama janda. Sembarangan lo Ing. Gue mah perawan janda juga boleh. Gua sih ikhlas kalau Santi sama Nakam. Kalau sama kau, gua gak ikhlas. Awer, bilang aja lu takut kalah saing kan sama gue. Secara kan gue lebih cool dari lu. Wah, Batu es kali kul. diam lu Meng. Jangan ikut campur urusan anak muda. Siap sih paling anak muda. Iya Mang Nakam, lu bisa nggak malam pertamanya ntar saya bikinin tutorialnya. Kalau itu mah kagak pakai diajarin Meng, udah skill individu. Kali kalau mau saya ajarin biar tepat sasaran. Hihi. Mau dong diajarin. Lah lu kan belum nikah Mang. Ini mah khusus yang udah nikah aja. Sombong amat lu Meng, mentang-mentang udah nikah. Wah, mampus lu Wer di ulti sama Cimeng. Udah, mending kita makan dulu ayo. Nyak gua udah masak sayur cecek kono sama semur jengkol. Emang itu yang saya tungguin. Meng, gue udah tebak akal bulus lu. Mengarah numpang makan doang kan lu ya kesini.
Mang kau tahu? Sama, gue juga. Ayo dah makan dulu. Nya, Mang Duar mana? No, ada di dalam. Wer, dicari nakam nih. Ya dulu. Apa Kam? Mang, besok bantuin saya pindahan Mang ke Puncak Bogor. Ya ntar gue bantuin. Tapi banyak kagak barangnya? Dikit Mang, cuma lemari baju, lemari TV, lemari kulkas, sama kasur. Buset, banyak itu medet. Ya udah ntar gue nyambet yang lain dah. Oke, Nya mau ngikut kagak? Buset, ngikut lah. Gue serampang loh kalau gue kagak diajak. Gue kan pengen sekalian jalan-jalan ke puncak, Ler. Wah, pede banget. Siapa juga yang mau ngajak nenek-nenek bibir kendor ke puncak? Ya ada, ntar cewek-cewek sono pada menjauhnya. Anak demit dasar, songong bener deh. Nya sendiri dikatain nenek-nenek bibir kendor. Mata lu kotak, Ler. Dandanan gue udah kayak ABG umur 16 tahun. What? Apa? Ada juga sisanya kali, tinggal 16 tahun. Kabur. Kejajaran lu ya. Jangan kabur lu. Gue tarik lu ya, bibir lu sampai melar 7 meter. Nya, sama-sama bibir kendor pakai ribut. Diem lu, gue garot lu. Pokoknya gue gak mau tahu. Besok gue ngikut. Iya. Ya udah Nakam mau ke rumah Sandi dulu ya, Nya. Iya, hati-hati Kam. Gue ngaca dulu ah. Ilok apa gue udah nenek-nenek. Besok adik gue mau pindahan, Meng, lo mau ngikut kagak? Lah, mau banget gua. Kali aja ada cewek-cewek puncak yang naksir sama gua. Naksir? Mang, cewek di sini aja pada buang muka kalau ngeliat lu. Apalagi cewek puncak yang bening-bening. Yang ada muntah Mang kalau ngeliat muka lu. Sambar geledek. Aduh, cantengan gua. Rasain dah tuh. Orang mah dukung apa kek. Ini mah abis gua dijatuhin mulu. Iya maaf. Tapi kalau lu mikirnya positif mah, Mang, kata-kata gua jadi motivasi. Kagak bisa mikir ke situ gua. Udah, dah. Kayak kartun Tom and Jamban lu, berantem mulu. Diem, ada yang telepon. Wah, Neneng nih telepon gua. Jangan-jangan dia mulai sadar kalau gua ganteng. Halo, kenapa Neng? Bang, udah nonton berita hari ini nggak? Lah, kagak. Emang apa Neng? Bokapnya Bejo ketangkap KPK bang, gara-gara ketahuan korupsi pengadaan lahan. Terus Bejo juga lagi dikejar-kejar polisi bang, gara-gara hamilin anak orang juga. Lah, yang bener Neng. Abang kagak suka nonton berita. Abang sukanya nonton Neneng. Ahai deh. Apaan sih bang? Jangan ya. Tapi alhamdulillah dah kalau ketangkep. Ini bukti kalau Allah itu nggak pernah tidur Neng. Langsung kontan diajab. Makasih ya Neng informasinya. Iya bang, sama-sama. Iya, ngomong-ngomong, Neng lagi pain. Halo. Buset, dimatiin. Siapa Ing? Mau tahu aja lu, urusan orang. Lu pikir gue setan, bukan orang gitu? Kayaknya suara cewek itu ya Mang. Udah punya cewek Mang lu ya? Soal punya atau enggak, yang penting punya nomor aja dulu Meng. Daripada punya HP yang ngechat admin slot mulu, yang ada rungkat kita. Padahal gue udah GRW tadi, ditelepon sama Neneng. Dialah. Tapi gak apa-apa dah, gue senang dapet kabar dari dia. Berarti setidaknya nama gue udah tercatat di pikirannya dia. Uhuy. Makan bingkong rasa kecapi. Duduk doang lo, pada kagak ngopi. Buset, di rumah raja ada yang nyapuin. Udah aja seduin. Lah, pun kelapa atasnya dielas. Ya udah, berapa gelas? Di dalam kelas banyak hama. 3 gelas aja, jangan lama-lama. Nasi goreng gak pakai kecap. Oke, siap. Gara-gara doer, gue jadi ngaca mulu. Dah, awas lo gue agak masakin jengkol balado lo. Sanu, siapa sih nama lo? Jona, Cing. Ngapa, Cing? Iya, Jona. Jona, lu pakai bedak apaan itu? Rekomendasiin encing apa? Biar ada kinclongan kayak lo. Mahal, Cing. Kalau mau kinclong mah banyak banget embel-embelnya yang dipakai. Belum sabun, belum krim siang malam sama subuhnya. Ditambah pakai serum lagi sekarang. Serum apaan John? Tuh kan gak ngerti. Dia modelnya kayak pelembab Cing. Itu yang bikin kinclong muka kita serumnya Cing.
Oh, jadi serum yang bikin kinclong. Ya udah, gue beli serumnya aja dah, biar kinclong. Lah, kagak bisa, Cing, kalau kagak pakai krimnya. Kan yang bikin putih krimnya, Cing. Kalau kulitnya hitam terus klimis, yang ada kayak ular belang. Buset dah, ribet amat sih ya. Ya udah, berapa duit semuanya kira-kira kalau gue beli? 300 mah ada, Cing. Tapi langsung putih klimis kan? Lah, kagak, Cing, butuh proses 5 bulan dah. Kalau mau hasil maksimal mah. Buset, olok itu mah. Ya begitu dah, kalau mau cantik awet muda, Cing. Ya udah, ntar malam anterin gue ya, kita beli itu gituan. Lah, nganterin kemana? Online, Cing, mesennya. Ya udah, kalau Cing mau, saya pesen ini. Ya udah, pesenin gue, John. Ntar gue upain lo es teh hijau. Iya, Cing. Makasih San, udah kasih kepercayaan sama Bang Nakam. Iya bang, Santi juga makasih. Bang Nakam udah nerima kekurangan Santi. Oh iya, abang betah nggak tinggal di sini? Udah pasti dong. Walaupun abang tinggal di rumah kardus, tapi kalau tinggalnya sama Santi, abang tetap betah. Bisa aja bang. Ya udah kalau begitu ayo. Ayo kemana bang? Kita kan udah sah. Kita belapak-tibak doon-doon lah. Ih, Bang Nakam, emang udah siap bang? Udah dong, abang udah minum jamu Jakarta Bandung. Ya udah yuk. Belapak-tibak doon-doon. Yeay.